Halo semua, welcome back di channel YouTube saya. Di mana pada video kali ini saya akan men-sharingkan satu perusahaan wonderful menurut preferensi saya pribadi, di mana selain karena fundamentalnya yang sangat baik, perusahaan ini juga ternyata mampu profit di tengah masa pandemi, berbeda dengan kebanyakan perusahaan lainnya yang justru mengalami penurunan kinerja. Hal lainnya yang menarik adalah harga saham perusahaan ini juga sedang bergerak dalam tren naik jangka panjangnya. Ya, sehingga informasi yang saya berikan ini saya harapkan dapat bermanfaat bagi teman-teman Bapak Ibu semua. Oke, let's get started. Perusahaan tersebut adalah PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul dengan kode tik saham Sido Bapak Ibu, atau yang dikenal juga dengan sebutan PT Sido Muncul. Ya, seharusnya perusahaan ini juga sudah cukup familiar ya di telinga teman-teman Bapak Ibu semua. Namun tetap izinkan saya untuk memperkenalkan Sido ini kepada teman-teman Bapak Ibu semua. Oke, untuk perusahaan ini adalah sudah established ya, lebih dari 70 tahun, jadi bukan merupakan perusahaan baru Bapak Ibu, di mana memang secara perusahaan sendiri juga sudah memiliki berbagai macam fasilitas produksi yang modern tentunya ya, dan juga memiliki berbagai macam cabang, outlet, distribusi poin yang sudah tersebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Selain daripada itu, Sido juga sudah mendapatkan berbagai macam penghargaan tentunya ya, dari berbagai macam lembaga sertifikasi yang tentu menunjukkan bahwa perusahaan Sido ini itu memiliki gizi yang baik. Oke, untuk produk-produk sendiri dari sisi Sido adalah sebagai berikut. Terdapat 3 segmen daripada produk Sido, yaitu pada segmen herbal dan suplemen yang menempati 63% daripada revenue perusahaan. Segmentasi yang kedua adalah food and beverage yang menempati 32% daripada revenue perusahaan. Dan segmen yang ketiga itu segmen obat-obatan ya, yang menempati 5% daripada revenue perusahaan. Untuk produk-produk Sido sendiri juga Bapak Ibu dan teman-teman juga seharusnya sudah cukup familiar ya, di mana produk-produk seperti tolak angin, produk-produk seperti minuman berenergi yaitu Kuku Bima, yang merupakan kedua brand favorit di masyarakat Indonesia secara khususnya ya, yang juga selain daripada dijual di pasar domestik, ini Sido juga sudah melakukan penjualan ke pangsa pasar ekspor ya, khususnya ke negara Afrika dan juga negara-negara Asia Tenggara lainnya. Oke, berikutnya saya akan paparkan mengenai rencana bisnis Sido pada tahun 2020 ini, di mana informasi ini saya dapatkan dari berbagai macam sumber serta public expose perusahaan. Oke, pertama adalah target pertumbuhan pendapatan dan laba bersih perusahaan adalah sebesar 2 digit Bapak Ibu, atau kurang lebihnya dari level 10%. Untuk anggaran capex sendiri dianggarkan sebesar 150 miliar dengan fokus penggunaan anggaran pada pemeliharaan dan serta perawatan fasilitas produksi ya. Jadi dari sini Bapak Ibu bisa ketahui bahwa Sido tidak ada rencana untuk pembangunan pabrik baru ya, jadi hanya fokus kepada pemeliharaan serta perawatan fasilitas produksi saja. Yang ketiga adalah memperkuat brand awareness ya. Ini juga merupakan sebuah jalan ataupun cara wajib bagi Sido untuk bisa menjangkau konsumen milenials ya, dengan menggandeng para influencer, youtuber, dan blogger agar bisa mempromosikan produk mereka ke konsumen milenial. Perusahaan juga akan melakukan peluncuran berbagai macam produk atau varian baru. Ya, jelas ini juga merupakan sebuah tindakan yang harus dilakukan agar Sido tetap mampu menempatkan exposure produk mereka ke masyarakat Indonesia. Yang kelima adalah Sido akan memperluas jangkauan penjualan mereka ke wilayah Indonesia Timur, di mana memang saat ini penjualan di wilayah Indonesia Timur masih sangat rendah, karena memang Sido lebih baik melakukan penjualan pada wilayah Indonesia bagian Barat. Perusahaan juga akan melakukan peningkatan utilisasi pabrik COD 2 yang baru berproduksi pada awal 2019 ya. Jadi fokusnya adalah pada peningkatan utilisasi, bukan pada perluasan pabrik atau pembangunan pabrik baru. Ya, Sido juga akan melakukan penambahan ya pangsa pasar negara tujuan ekspornya, yaitu ke negara-negara Arab Saudi, Afrika dan juga negara Asia Tenggara lainnya. Ya, di mana memang saat ini fokus ekspor Sido masih berada di negara Asia Tenggara, yaitu di Filipina dan juga Malaysia. Serta untuk Afrika sendiri ini hanya di negara-negara ya Bapak Ibu ya. Sehingga harapannya ketika perusahaan mampu menambah pangsa ekspornya, itu maka produk penjualan mereka akan semakin meningkat. Oke, berikutnya kita akan highlight mengenai kinerja Q1 2020 daripada Sido. Ya, untuk penjualan sendiri ini bertumbuh tipis 2,3% ke level 730 miliar. Dengan diikuti laba bruto mampu bertumbuh sebesar 7,7%. Artinya terjadi penghematan ya pada sisi beban pokok. Laba usaha juga mengalami kenaikan, diikuti dengan kenaikan pada laba bersih, itu sebesar 10,8% ke level 231 miliar dari 208 miliar pada Q1 2019.
di mana jika laba bersih ini ditahan dalam ekuitas, maka ekuitas akan mengalami pertumbuhan sebesar 7,5% ke level 3,29 triliun. Oke, sekarang mari kita lihat breakdown daripada penjualan produk sudah muncul pada kuartal 1 2020. Pada segmen jamu herbal suplemen ini mampu tetap bertumbuh ya, ke level 500 miliar, diikuti dengan makanan dan minuman dan juga farmasi. Jadi kita simpulkan pada kuartal 1 2020 ini seperti memang tidak ada dampak pandemi ya terhadap penjualan Sido, karena memang kita lihat PSBB sendiri juga baru dilakukan pada kuartal 2 2020 ya. Jadi memang pada kuartal 1 2020 ini sepertinya Sido masih kondisinya cukup positif. Ya, dan kalau kita dari sisi analisa daripada faktor fundamental lainnya, maka kita melihat bahwa currency masih dapat dipertahankan dari 4,2 kali ke level 5,03 kali, ya, dimana artinya Sido memiliki neraca yang sangat-sangat baik ya Bapak Ibu ya. Untuk total aset sendiri juga bertumbuh dari level 3,52 triliun ke level 3,73 triliun, namun tidak diikuti dengan liabilitas ya, karena liabilitas justru mengalami penurunan ke level 439 miliar dengan DER di 0,13 kali ya, dimana ini sangat-sangat rendah. Alus kas operasi juga dapat dicatatkan secara positif pada kuartal 1 2020 berbanding dengan kuartal 1 2019, dimana mampu naik sebesar 209 miliar, yang dimana ini digunakan untuk spending capex yang memang lebih rendah dibandingkan kuartal 1 2019 ya, sesuai dengan jalannya rencana bisnis perusahaan pada tahun 2020 ini. Oke, berikutnya jika dilihat dari sisi earnings dan profitabilitas, maka dari sisi semua aspek yang saya utarakan pada video ini mengalami peningkatan Bapak Ibu ya. Earnings per share mengalami peningkatan ke level 15,5 rupiah, net profit margin juga mengalami peningkatan ke level 31%, ROE juga mengalami peningkatan ke level 28%, diikuti juga dengan ROA yang mengalami peningkatan ke level 24,7%. Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana perkembangan ataupun improvement ataupun kontribusi yang terjadi pada kuartal 2 2020. Oke, untuk kuartal 2 2020 Sido sendiri untuk penjualannya itu bertumbuh tipis ya, masih mampu bertumbuh ya sebesar 3,4% ke level 1.459 miliar. Ikuti juga pertumbuhan laba bruto sebesar 3%, laba usaha juga tetap mengalami kenaikan, dan laba bersih juga tetap mampu mencatatkan kenaikan sebesar 10,4% ke level 413 miliar dari 374 miliar pada Q2 2019. Dimana jika laba bersih ditahan dalam ekuitas, maka ekuitas mengalami pertumbuhan sebesar 0,42% ke level 3,07 triliun. Ya, memang terlihat ini sangat rendah sekali pertumbuhan ekuitas. Kenapa? Karena memang ada pembagian dividen Bapak Ibu ya, yang dilakukan oleh Sido pada Mei 2020, yang tentu saja ini akan mengurangi nilai ekuitas perusahaan. Oke, sekarang mari kita lebih lanjut lagi mengenai breakdown penjualan Sido pada kuartal 2 2020. Untuk produk jamu herbal suplemen memang sedikit mengalami penurunan Bapak Ibu ya. Dan dari informasi yang saya dapatkan ini terjadi penurunan dari sisi kontribusi pangsa ekspor ya. Karena di negara-negara seperti Filipina dan juga Malaysia memang mengalami penurunan demand ya, karena adanya lockdown daripada pandemi Covid di negara mereka. Namun menariknya segmen makanan minuman serta obat-obatan juga tetap mengalami peningkatan, sehingga akhirnya secara overall ini Sido tetap mampu mencatatkan penjualan yang bertumbuh ya meskipun tipis. Ya, ini merupakan sebuah sinyal yang baik karena perusahaan tetap mampu bertahan di tengah tekanan daripada pandemi dan juga PSBB seperti itu. Oke, dari sisi aset sendiri ya, ini karena rasio tetap mengalami peningkatan bahkan improvement ke level 5,5 kali. Total aset sedikit mengalami penurunan ya, karena memang terjadi pembayaran dividen yang otomatis akan mengurangi pos kas. Kemudian liabilitas tetap mengalami penurunan Bapak Ibu ya, ke level 366 miliar, di mana kalau saya hitung sisi DER ini hanya sebesar 0,11 kali saja. Ya, ini jelas merupakan sebuah rasio fundamental yang sangat baik. Untuk arus kas operasi sendiri ini berhasil catatkan naik ke 353 miliar berbanding dengan Q2 2019, di mana tetap ini dilakukan spending terhadap capex ya sebesar 33 miliar pada Q2 2020. Oke, dari sisi earnings profitabilitas memang sedikit terlihat mengalami penurunan Bapak Ibu ya, karena earnings per share juga mengalami penurunan ke level 12,24 rupiah, diikuti dengan net profit margin yang mengalami penurunan juga ke level 28,3%, ROE ke level 26%, ROA juga sebesar 24%. Artinya memang meskipun penjualan daripada Sido mengalami kenaikan, namun memang Sido harus mengalami penurunan kinerja dari sisi profitabilitas Bapak Ibu ya, karena memang marginnya juga mengalami penurunan, otomatis memang laba bersih mereka dan juga EPS mereka itu mengalami penurunan. Oke, berikutnya saya akan jelaskan kenapa Sido disebut dengan wonderful company Bapak Ibu.
ya. Karena Sido ini mampu memenuhi 5 aspek yang saya utarakan pada video ini. Oke, yang pertama adalah bagian penjualan. Jadi jika kita ingin menilai bahwa sebuah perusahaan ini merupakan perusahaan yang disebut sebagai wonderful company, adalah apabila perusahaan tersebut itu mampu mengalami peningkatan penjualan ya secara berturut-turut. Ya, sejak 5 tahun terakhir ini Sido mampu bertumbuh dari tahun 2015 ke 2019. Ya, jadi ini dapat dicapai oleh Sido selama 5 tahun berturut-turut. Yang kedua adalah dari sisi aspek laba bersihnya tentu saja Bapak Ibu. Ya, dimana jika kita hitung dari sisi laba bersih, dari sisi earnings, ini EPS juga tetap mampu bertumbuh selama 5 tahun terakhir. Ya, jadi seiring sejalan dengan peningkatan penjualan. Jika kita hitung dari sisi profitabilitasnya, maka ROE dari perusahaan juga mengalami peningkatan, ya, bahkan mampu naik di atas level 20%. Dimana ini sangat merupakan rasio yang sangat jarang ditemui di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, khususnya di perusahaan bursa efek secara spesifik, itu mampu mencatatkan ROE dan ROA secara khusus di atas 20%. Yang artinya, perusahaan mampu menghasilkan profit itu dari aset mereka sendiri Bapak Ibu, ya, tidak mengandalkan hutang. Ya, terlihat daripada DER-nya memang sangat-sangat kecil sekali, bahkan tidak pernah menyentuh 0,2 kali dari ekuitas. Oke, selain daripada sisi profitabilitas, dari sisi asetnya juga terus mengalami pertumbuhan ya. Artinya perusahaan terus-menerus menggunakan laba yang mereka miliki, tetap mereka melakukan spending capex untuk meningkatkan produktivitas mereka di masa yang akan datang. Ya, dari sisi ekuitas juga terlihat terus mengalami peningkatan karena adanya laba ditahan yang dihasilkan daripada penjualan perusahaan, mengakibatkan perkembangan modal perusahaan yang semakin lama semakin besar, yang otomatis akan membuat perusahaan memiliki ruang ekspansi yang jauh lebih besar lagi di masa yang akan datang. Ya, jadi kesimpulan dari sisi 5 aspek ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Sido ini merupakan perusahaan wonderful Bapak Ibu. Karena hampir sangat jarang perusahaan yang bisa memiliki atau memenuhi kelima aspek ini Bapak Ibu. Nah, sedikit kelemahan daripada perusahaan wonderful company adalah secara valuasi, karena memang dihargai tinggi oleh pelaku pasar, ini valuasinya sudah mahal Bapak Ibu. Ya, jadi perusahaan Sido ini saat ini valuasi harganya sudah mahal. Oke, sebelum kita bicara mengenai valuasi, saya akan memberikan edukasi terlebih dahulu mengenai dampak setelah Sido melakukan stock split saham. Ya, mungkin bagi sebagian besar Bapak Ibu masih belum mengetahui mengenai stock split saham itu seperti apa. Oke, mari kita lihat lebih lanjut paparannya. Jika kita ambil dari data Sido ya selama 4 tahun, selama 2018 sampai 2019, ya memang secara volume perdagangan itu hanya kurang lebih antara 3 juta lot sampai 5 juta lot saja. Jadi memang cukup sedikit Bapak Ibu ya. Oleh karena itu Sido melakukan stock split saham untuk meningkatkan likuiditas kepada perusahaan. Ya, dengan meningkatkan likuiditas perusahaan diharapkan harga saham Sido akan mampu bergerak dengan prudent. Dimana kalau saat ini memang harga sahamnya cenderung bergerak naik secara tiba-tiba, kemudian dia akan mengalami flat terlebih dahulu, baru kemudian mengalami kenaikan kembali. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ya, karena memang ketika terdapat seorang investor melakukan pembelian harga saham Sido dalam jumlah yang agak banyak, ini langsung akan menyebabkan harga sahamnya mengalami peningkatan Bapak Ibu. Ya, sehingga otomatis akan diikuti juga dengan adanya retail kecil yang melakukan penjualan dan juga retail lain yang melakukan pembelian. Yang otomatis akan terjadi perebutan lot saham yang menyebabkan investor besar tersebut harus menunggu kembali momen tepat agar mereka bisa masuk. Ya, oleh karena itu dengan melakukan pemecahan saham diharapkan hal itu bisa dihindari. Oke, jadi kalau dari sisi hasil pemecahan saham ini memiliki dampak yang positif ya terhadap peningkatan volume transaksi Sido, karena memang volumenya meningkat ke level 24,4 juta lot ya pada data yang saya dapatkan ini. Dimana kalau saya coba bandingkan dengan peers daripada Sido, itu dengan menggunakan perusahaan KLBF ya, ini juga rentang volume hariannya itu sebesar 18,5 juta lot. Memang belum bisa mencapai average volume daripada KLBF yang tercatat sebesar 52,1 juta. Namun memang itu kan masih terjadi di awal Bapak Ibu ya, karena Sido baru saja mengalami stock split, jadi harusnya nanti ke depan juga bisa seperti itu. Ya, jadi memang itu adalah harapan dari Sido agar transaksi sahamnya dapat lebih liquid, sehingga lebih banyak investor yang bisa masuk, sehingga akan membantu menjaga kenaikan harga sahamnya lebih prudent. Ya, jadi tidak berbentuk seperti tanah tangga Bapak Ibu ya, jadi lebih prudent, kenaikannya lebih terjaga, yang tentu saja akan menguntungkan ke semua investor lainnya. Oke, saya akan informasikan juga mengenai apa sebenarnya dampak daripada stock split ini Bapak Ibu ya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa tidak ada perubahan apapun sebenarnya dari aksi stock split saham. Kenapa? Karena hanya berupa pemecahan harga saham dan juga penambahan lembar saham. Ya, namun perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa dengan penambahan lembar saham secara otomatis akan ada perubahan acuan daripada book value perusahaan, yaitu sebagai berikut. Ya, dengan lembar saham lama itu didapatkan book value-nya adalah sebesar
205 per lembar saham. Namun dengan lembar saham baru yang di jumlahnya sebesar 30 miliar, maka kita akan dapatkan book value itu di level 102 miliar. Nah, jika kita hitungkan dari sisi book value-nya Bapak Ibu ya, dari sisi price to book value-nya, maka antara harga before sama harga after sama saja. Ya kenapa? Karena antara 1.500 Bapak Ibu bagi dengan 205. Antara 750 harganya Bapak Ibu bagi dengan 102. Ya otomatis akan mendapatkan PBV yang sama. Oke. Nah, berikutnya bicara mengenai valuasi harga wajar SIDO. Ya, sejujurnya ini agak gampang-gampang sulit Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena seperti yang saya jelaskan di awal bahwa SIDO ini memang harga sahamnya sudah mahal. Ya, karena memang merupakan perusahaan wonderful. Ya, memang secara apresiasi oleh pelaku pasar ini tidak kecil Bapak Ibu ya, cukup dihargai sangat tinggi karena banyak yang ingin berebut berinvestasi di saham SIDO ini. Ya, dimana pada saat video ini dibuat, ini tercatat PE ratio sebesar 27 kali dan juga PBV ratio sebesar 7,3 kali. Ya, memang sudah sangat-sangat mahal tentunya ya. Dan kalau saya hitungkan untuk CAGR sendiri itu di level 13,24% ya, dari 2015 ke 2019. Dimana ini merupakan level pertumbuhan yang cukup baik ya. Yang notabene itu mostly rata-rata di atas daripada perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, jika saya sebagai seorang investor Bapak Ibu, hanya ada satu alasan kenapa saya tertarik berinvestasi pada saham SIDO ini, ya, yaitu karena SIDO telah mampu menunjukkan kestabilan pertumbuhan kinerja keuangannya, ya, terutama dari sisi earnings-nya Bapak Ibu. Nah, kenapa kestabilan ini penting? Karena dengan kestabilan, maka investor yang memiliki time frame jangka panjang, ya, dengan dana yang besar, itu yakin menanamkan modalnya dan dapatkan keuntungan tentunya, ya. Jadi mereka berorientasi pada profit. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, pada video ini saya akan memberikan pandangan tersebut kepada Bapak Ibu semua ya. Jadi pandangan seorang growth investor dengan dana yang besar dan juga memiliki time frame yang panjang, kenapa ingin berinvestasi pada saham SIDO? Ya, karena SIDO secara historis telah mampu membuktikan dirinya untuk bertumbuh secara stabil ya. Jadi ini menjadi sebuah poin plus bagi saham SIDO karena dengan pertumbuhan yang stabil, investor lebih yakin untuk menanamkan dananya ke dalam saham SIDO ini. Oleh itu saya akan memberikan dua simulasi untuk memberikan pandangan itu, yaitu proyeksi kinerja SIDO untuk 5 tahun ke depan dan juga proyeksi kinerja SIDO untuk 10 tahun ke depan berdasarkan pertumbuhan EPS-nya. Oke, pada bagian pertama kita lihat dulu bagian yang 5 tahun ke depan. Ya, jadi dari sisi forecast saya, maka kita akan dapatkan EPS pada 5 tahun ke depan adalah sebesar Rp50. Ya, jika dikalikan dengan P/E average di level 20 kali, maka harga wajar SIDO ini ada di level Rp1.000 Bapak Ibu. Jadi asumsinya kalau teman-teman Bapak Ibu semua berinvestasi pada saham SIDO sebesar 1 miliar dan dengan dividen yield sebesar 6% dan melakukan pembelian pada harga beli di level 750, maka Bapak Ibu akan mendapatkan dua benefit. Yang pertama adalah benefit capital gain sebesar 33%, yaitu 330 juta, dan juga benefit kedua itu dari sisi dividen yang dibagikan sebesar 300 juta. Ya, sehingga jika dana ini ditahan selama 5 tahun ke depan, maka dana investasi daripada teman-teman Bapak Ibu semua akan bertumbuh 63%, yaitu ke level 1,63 miliar. Dan jika kita rata-ratakan selama 5 tahun, maka akan kita dapatkan average sebesar 13% per tahun. Yang notabene ini jelas merupakan yield yang sangat menarik karena ini berada di atas semua instrumen investasi lainnya. Ya. Nah, sekarang kita lebih lanjut bagaimana dengan perkembangan proyeksi 10 tahun ke depan. Ya, ini akan lebih luar biasa lagi hasilnya Bapak Ibu ya. Karena dengan forecast saya di level Rp93 per lembar saham EPS forecast pada 10 tahun yang akan datang, maka kita dapatkan harga wajar daripada SIDO di level 1.860 ya. Dimana pada level ini berarti benefit Bapak Ibu akan mendapatkan capital gain serta dividen itu sebesar 308% Bapak Ibu. Ya, jadi selama 10 tahun ke depan, dana investasi daripada teman-teman semua itu akan mampu bertumbuh sebesar 38% ke level 3,08 miliar. Dan jika kita rata-ratakan selama 10 tahun, maka kita dapatkan yieldnya sebesar 30% per tahun. Ya, jelas ini merupakan sebuah angka yield yang sangat-sangat menarik karena hampir tidak ada instrumen investasi lain yang mampu bertumbuh sebanyak itu Bapak Ibu. Ya, mana dengan yield sebesar ini itu sudah jelas mengalahkan semua instrumen investasi lainnya. Ya, jadi bisa dilihat ya secara jelas bahwa sebagai seorang growth investor yang memiliki time frame jangka panjang dengan daya tarik dividen juga dari SIDO yang tidak kecil Bapak Ibu ya, maka kalau kita berinvestasi di saham ini ya dengan time frame yang panjang ini jelas menguntungkan dari sisi hitung-hitungannya. Oleh karena itu wajar jika ada investor-investor yang tetap berinvestasi atau berebut investasi pada saham SIDO. Ya, oleh karena itu saya harapkan juga informasi yang saya sampaikan ini dapat menjadi tambahan wawasan kepada Bapak Ibu semua sebelum nantinya memutuskan untuk entry saham SIDO untuk investasi.
Jika kita bicara mengenai strategi investasi sendiri, pada harga saat ini memang SIDO belum layak untuk kita entry Bapak Ibu ya untuk tujuan investasi karena memang harganya mahal. Ya, akan layak jika Bapak Ibu bisa dapatkan di level harga 600-an. Namun jika dilihat dari sisi tren harganya yang memang sedang bergerak naik, mungkin agak sedikit sulit untuk mendapatkan harga saham SIDO di level 600-an. Oleh karena itu coba kita lebih lanjut dari sisi view teknikal untuk mencari timing entry yang baik. Oke. Dari sisi chart sendiri ini memang terlihat jelas ya bahwa memang SIDO sudah mengalami uptrend Bapak Ibu ya, di mana pada tahun 2014 dan 2015 sempat mengalami downtrend sejak perusahaan ini mengalami IPO. Kemudian pada tahun 2016 ke 2017 mengalami sideways yang cukup lama ya, selama kurang lebih 2 tahun. Baru kemudian pada tahun 2018 ini mendapatkan triggernya untuk masuki fase uptrend barunya. Dan saat ini terus berlangsung seperti ini ya. Artinya memang secara potensi teknikal terlihat jelas bahwa saham SIDO ini akan terus bergerak naik dalam jangka panjang. Ya, tentu saja kita harapkan akan terus ada trigger-trigger fundamental yang mendorong kenaikan harga saham SIDO ke depannya. Dengan pertumbuhan perusahaan, dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tentu kita harapkan akan dapat memacu penjualan serta laba bersih daripada SIDO. Nah, jika saya lihat lebih lanjut dengan time frame weekly Bapak Ibu ya, berarti memang ada peluang dari sisi harga saham SIDO untuk turun kembali ya ke level area 700. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu bisa pertimbangkan. Jadi, Bapak Ibu dan teman-teman yang memang tertarik pada saham SIDO, maka bisa pantau harga saham SIDO ketika nanti misalkan turun ke level 700 ya untuk melakukan cicil beli investasi. Ya, karena ini merupakan titik beli yang baik dari si analisa teknikal ya untuk membantu mencari timing entry yang lebih baik. Kalau misalkan harga sahamnya turun di bawah 700 bagaimana? Ya, sebagai seorang investor ya harus siap melakukan leverage down ya di level harga tadi yang saya sebutkan di level harga 600-an. Ya, terus melakukan pembelian secara mencicil dan kita tetap yakinkan time frame investasi kita sesuai dengan preferensi dari Bapak Ibu semua, di mana memang minimal untuk berinvestasi di saham SIDO ini harus 5 tahun minimal Bapak Ibu, seperti yang saya utarakan pada slide sebelumnya. Oke, jika asumsinya semua berjalan dengan baik, maka seharusnya SIDO mampu naik ke level harga 150 ya. Ya, dari sisi teknikal itu mungkin memang tidak akan bisa capai dalam waktu dekat, tapi berpotensi ke arah sana. Oleh karena itu kembali Bapak Ibu bisa bandingkan antara informasi fundamental serta teknikalnya seperti apa, dan jika nanti bisa mendapatkan harga saham SIDO pada harga yang saya sebutkan ini, ya silakan hold saja ya, karena memang tujuan untuk investasi. Namun ingat sekali lagi bahwa investasi itu tidak bisa sebentar Bapak Ibu ya, jadi jangan sampai salah mindset ya, jangan sampai salah tujuan ini melakukan trading pada saham SIDO ya, karena yang saya sampaikan di sini adalah untuk tujuan investasi. Oke, rasa cukup sekian ya informasi dari saya. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan yang baik pada Bapak Ibu semua sebelum nanti juga memutuskan untuk berinvestasi pada saham SIDO. Saya juga berharap kepada teman-teman dan Bapak Ibu semua untuk melakukan konfirmasi terhadap angka-angka yang saya sebutkan pada video ini agar nanti analisa saya dapat lebih membuat Bapak Ibu memiliki percaya diri yang lebih baik dalam entry saham SIDO. Oke, silakan like dan komen video ini, itu kita diskusikan bersama, serta subscribe jika dirasa bermanfaat. Thanks for watching.